Tuh. Susah nge-pesantren orang se-Indonesia. Tapi dengan tren kita bisa pesankan sesuatu. Dari pesan bisa kita trenkan. Kenapa Ar-Rahman begitu trending sama Muzammil? Kenapa? Ya karena ada yang bikin trennya. Kita jangan hanya jadi penikmat tren. Oh, trennya Butejo jadi tren Butejo. Oh, trennya tren ini jadi tren ini. Tapi kita bukan jadi orang-orang yang menjadi pembuat tren. Kebayang nggak satu masyarakat Wonorejo? Wonorejo ya? Wonorejo posting satu hal yang sama. Meluas ke Mojosongo, posting satu hal yang sama. Semua pemuda-pemuda di sini posting satu hal yang sama. Satu hashtag yang sama. Kita angkat misalnya trennya apa nih? Tren misalnya ke masjid atau tren ke apa? Jadi tren. Segala sesuatu kalau sudah berbau tren, mau itu memalukan atau enggak, orang itu bakal melakukan kok. Banyak kasus kecelakaan gara-gara goyang Ciki Challenge, melakukan yang mobilnya ini tabrakan. Tapi kalau insya Allah trennya tren yang baik-baik, misalnya nih contoh di daerah Solo, Syekh Hamid bikin tren bahwasanya anak muda yang ngajar TPA itu keren misalnya, bikin tren misalnya, anak muda yang ngajarin Quran itu keren loh, akhirnya diikuti sama se-Indonesia. Kira-kira pahalanya se-Indonesia ngikutin trennya Mas Halim, Mas Hamid, siapa? Mas Hamid, dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak? Dapat. Seberapa banyak tren itu berjalan? Sekarang tuh dakwah enak banget loh, nggak perlu kamu mendaki gunung melewati lembah itu nggak usah. Ya memang perlu sesekali untuk daerah-daerah yang tak terjangkau internet atau apanya. Tapi untuk yang di daerah perkotaan, yang daerah-daerah mudah sinyal, ngajak orang baik itu apa? Cari di mana orang berkumpul. Orang berkumpul di sosmed, ya sudah, di situ kita dakwah. Mas masjidku naik kajian sepi, udah di-share di sosmed belum? Udah ngajak orang belum? Coba, yang tahu kajian ini dari Instagram angkat tangan. Tuh, lumayan kan? Yang tahu kajian ini dari Facebook angkat tangan. Dari grup WA. Nah. Kita nempel poster nggak, Syekh? Enggak nempel poster. Biasanya kan nempel poster tuh di masjid-masjid. Ini enggak, tapi datang sebanyak ini. Iya enggak? Saya tuh punya teman, dia anak gamers. Gamenya Mobile Legends. Ya nggak perlu saya sebutin lah namanya. Dia itu anak pondok, emang anak pondok. Anak pondok, bacaannya bagus, tapi suka ngegame. Dan dia ngegame itu kalau pulang. So ketika udah lulus kan, di Mobile Legends itu kan ada voice-nya kan, ada voice itu. Jadi buat kita ngomong atau di PUBG sekarang juga ada sih. Biasanya kan bisu-bisuan tuh. Wah, gini. Oh, gini lho, ngiri-ngiri orang nganan tuh. Dia ganti. Teman-temannya udah ngomong apa, dia pokoknya ngaji Al-Kahfi we. Dan dia maunya mabar kalau Jumat. Kenapa? Karena dia longgarnya itu. Ya kan? Karena dia kenapa? Dia begitu di perhitungannya, karena dia pro player, dia nge-tank bisa, dia MM bisa, dia magi bisa. Jadi dia di perhitungan teman-temannya. Akhirnya mabar tiap Jumat dan dia mesti tiap Jumat baca Al-Kahfi. Selama 3 bulan berjalan, teman-temannya sing gani miso-miso kuwi, ketika dia baca Al-Kahfi bisa melanjutkan. Padahal teman-temannya nggak ada yang bisa baca Quran tuh, nggak ada. Cuman karena dia mabar gitu kan, dia ngomong double kill, triple kill, wah gini udah kanan kiri. Dia mah, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Telung sasi mabar bareng, apal nih? Konco-koncone pada konco-koncone, kowe sama Quran. Ora, lha kok apal Al-Kahfi? Lho kuwi surat Al-Kahfi to, lagi mudeng. Goro-goro koncone sing soleh iki mau mabar, ngono. Jangan sampai kita yang terpengaruh, tapi kita yang membawa pengaruh. Saya yakin di sini tidak semuanya ustadz. Saya yakin di sini tidak semuanya orang yang selalu dakwah. Karena dakwah nggak perlu jadi ustadz. Dakwah nggak harus di atas mimbar. Antum suka K-pop, antum suka wibu, antum suka apa? Fuad Naim dengan K-popnya dia bisa dakwah. Syifrun dengan wibunya dia bisa dakwah. Coba di sini yang benar-benar pernah nonton Saitama angkat tangan. Cowok, ini buat cowok. Saitama pernah nonton nggak? Yang langsung Saitama angkat tangan. Saitama angkat tangan. Jujur, angkat tangan. Cowok nonton Saitama angkat tangan. Oke. Nonton Naruto angkat tangan. Oke. Sekarang saya bahas begini. Saitama itu punya kekuatan nggak? Apa kekuatannya? Ya jawab dong. Kekuatannya apa? One Punch Man. Sama Genos kira-kira kekuatannya bagus mana? Bagus Genos lah. Wah ini juga nonton nih. Genos itu pakai roket, pakai ini.
King malah nggak pakai apa-apa, cuma modal detak jantung doang, dep 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 gitu kan. Tapi Saitama nggak kayak gitu. Saitama adalah seseorang yang dia tuh cuma apa toh? Lari kayak gini. Latihan push up segini, ini segini, ini segini. Terus apa? Modalnya apa? Istiqomah. Sehari, 2 hari, 3 hari. Akhirnya apa? Dia jadikan habit, bener nggak? Jadi habit nggak? Kebiasaan. Tadinya dia nggak kuat, dia paksa. Dari bermodal apa? Dia nolongin orang, mau diserang monster lobster kan gitu kan? Terus dia latihan lari, dia latihan ini, dia latihan ini. Sampai suatu kata titik di mana sekali pukul. Bahkan ketika ngelawan Boros yang katanya yang matanya satu yang kayak Dajjal itu, tahu nggak? Itu cuma setengah serius. Saitama nggak punya kekuatan istimewa apa-apa. Dia nggak punya kekuatan bagus apa-apa. Tapi karena dia istiqomah, dia terus latih habitsnya, dia terus latih kebiasaannya, latihan istiqomah. Jadi, apalagi kita ngaku ngefans sama Naruto, kita ngaku ngefans sama Saitama, tapi nilai-nilai juang mereka kita nggak lakukan sama aja. One Piece itu sebenarnya dia kayak sistem persatuan gitu kan. Kita masih ribut sendiri-sendiri. Kita ambil nilai positifnya, nggak apa-apa nonton anime, ambil nilai positifnya. Oh begini ya kira-kira. Bagaimana kalau kita dari habitnya Saitama seperti itu, kita habitkan mungkin yang lain. Misalnya sedekah lah, atau ibadah yang lain, atau apa. Jadi habit, jadi sepower Saitama. Yang suka nonton K-pop, nonton K-drama. Sekarang saya tanya sama kalian. Tahu nggak perjuangannya dari seorang biasa jadi seorang idol? Yuk, yang tadi nonton K-pop angkat tangan? Nggak apa-apa. Nah, ini buat yang cewek-cewek ya, yang kadang ada kan cewek ada 2 macam. Satu yang suka sama aktor Korea atau artis Korea, ada yang suka nyinyir, opa plastik kan gitu kan ya. Karena Islam tidak mengajarkan menghujat, saya tidak akan menghujat. Saya akan mengambil sisi positifnya sekali lagi. Karena Ustaz Hanan juga bilang sama saya, no judgment, respect to other. Islam tidak menghujat. Islam tidak tapi mengajak. Dari perjuangan seorang idol Korea, dari dia orang biasa menjadi seorang idol, dia harus ngapain? Audisi. Harus audisi. Habis audisi kemana? Habis itu dia jadi trainee. Jadi trainee itu bertahun-tahun. Trainee itu belum tentu debut jadi artis. Masih ngantri. Di situ dia latihan ngedance, latihan nari, latihan nyanyi, latihan gitu istiqomah. Dan itu keras. Harus jaga fisik, berat badan segini. Makan nggak boleh aneh-aneh. Dan semua biaya ketika dia jadi trainee itu dianggap utang sama agensi. Makanya banyak yang nggak kuat bunuh diri. Ini yang nggak tahu. Makanya di Korea sama Jepang itu banyak banget bunuh diri. Dan tempat favorit bunuh diri di mana? Hanya di kolong jembatan, di atas jembatan sama di rel kereta. Tuh. Jadi biayanya dianggap utang. Dan setelah jadi trainee, dia lulus jadi debut jadi artis, dia harus ngelunasin semua utang-utangnya di agensi. Ada yang di agensi mending-mending setahun 2 tahun, ada yang sampai 13 tahun. Ya kan? Itu pun dia belum kemudian harus ngikutin semua kata fansnya. Makanya banyak yang nggak nikah, kenapa? Takut fansnya kecewa. Kayak gitu. Dan kita di sini sibuk ngehujat opa plastik gitu. Nggak kayak gitu caranya dakwah. Nggak menghujat seperti itu. Kalau kita begitu ngefans sama aktor Korea yang kita fans itu, ambil sisi positifnya. Bagaimana dia berjuang sampai mencapai tujuannya. Walaupun tujuan dunia, kita tujuannya ke Allah. Bagaimana mencapai surganya Allah? Dengan begitu kita berjuangnya. Jadi ini ngefans. Tapi kita nggak ada nilai juangnya sama sekali. Dan ngomong-ngomong masalah Korea, saya jadi teringat sesuatu. Korea dan Jepang, karena yang tadi kita bahas adalah ada wibu sama anime. Korea dan Jepang adalah negara dengan culture paling rapi dan bersih. Bahkan selokannya di sana ki iwak koi. Ada yang ingin iwak koi ning kolam wae mati. Ning kono iwak koi ning kalen urip. Kebayang nggak betapa majunya? Banjir di sana itu bening airnya. Korea sama Jepang. Ada? Sama Jepang. Nih, 2 negara yang luar biasa. Cowok penganutnya biasanya yang kene, cewek yang kene. Apalah. Aku pun juga gitu. Tapi ora bablas. Aku tuh pernah suatu ketika kan, ada orang nyetel itu loh, yang animenya Shingeki no Kyojin. Sageyo susah. Aku tuh ngerti ngadep ngene dhewe tuh. Sageyo susah aku melu nyanyi. Itu bahaya. Season 4 belum keluar ya. Astagfirullah.
Ini apa sih? Transportasi bagus, kereta ada, tempatnya bersih, banyak. Kalau kita mau berbicara sana itu luar biasa, pendidikan maju, kuota internet cepat, wongnya ya ayu bagus-bagus, gitu. Kayak wong Jepang Muslim siji, tadaran kayak gelem mesti. Ukti, masya Allah, kan? Ukti, Kimino, nama Iwa, ngomong ngono kuwi. Ngono kuwi. Terus nek meteor tiba, Kimino Nawa malah. Tapi sekarang kita lihat, kenapa di sini angka bunuh diri itu paling tinggi? Negara yang paling maju, negara yang pendapatannya tinggi, negara dengan sistem ininya bagus, jadi social culture, jadi pusat kebudayaan. Tapi kenapa dalam 1 tahun ada 1000 kasus pembunuhan? Bunuh diri, sorry. Kalau di Korea lompat dari gedung, kalau di Jepang nabrakan diri ke kereta. Kenapa coba? Kenapa kok 1000? Coba dihitung ya. Kalau 1000 itu berarti sehari paling enggak 3 orang bunuh diri. Dan di sana tuh masalah bunuh diri receh-receh. Nonton TV nih, wah acaranya jelek, bunuh diri gitu. Oh bener, diputusin pacar bunuh diri stres pelajaran bunuh diri sinyalnya lemot bunuh diri gitu. Padahal semua bagus, nggak ada masalah di sana. Masalahnya apa sih? Wong kehidupan nyaman, semua vending mesin, serba enak, ya nggak? Kotanya rapi, udara bersih, nggak ada macetnya macet pejalan kaki, muan. Sekarang dibalik. Di Palestina, di Suriah, di topi yang saya pakai di Uighur. Kira-kira sama permasalahan orang Jepang gede mana yang kita lihat? Gede di Palestina, gede di Suriah. Ada nggak dari mereka yang bunuh diri? Nggak ada. Dibunuh iya, bunuh diri enggak. Tahu nggak perbedaannya kemana? Mereka dibunuh orang tuanya di ini kenapa? Mereka punya Allah. Mereka punya Allah. Itulah yang membedakan. Nah, kita mau dari tadi saya bahas ada tren, ada ini sampai berapa lembar nih. Itu seperti itu. Tetap jadi skill kita masing-masing, itu jadi style kita. Yang anak gaming biarkan anak gaming, asal waktu gamenya sama Allah jangan sampai berlebihan. Yang jadi anak TikTok silahkan bikin konten yang bagus di situ. Jangan sampai kita ikut terpengaruh. Yang jadi anak sosmed jadi anak sosmed. Jadi anak YouTube jadi anak YouTube. Tapi kita punya Allah di hati kita punya iman di hati kita punya Allah di hati kita, itu yang membuat kita itu jadi orang yang benar. Terakhir, udah jam 10 nggak kerasa ya, Aisyah banget ini sih. Terakhir, masalah karya. Kita kan bingung. Terus kita mau bikin karya apa? Kita mau konten apa? Bagaimana cara saya agar saya itu bisa bikin konten, saya itu bisa bikin sebuah karya, saya bisa dengan postingan saya, dengan tindakan saya bisa jadi bener. Kan gitu kan? Gimana caranya? Dari tadi bahas cara ini terus caranya piye? Nih, terakhir. Ada yang pernah naik pesawat nggak? Coba angkat tangan, yang pernah naik pesawat angkat tangan. Pernah haji umrah angkat tangan. Umrah angkat tangan. Oke. Gimana rasanya naik pesawat? Mantap ya. Di atas awan gitu kan ya. Manuk iso mabur. Nah, dia kan mikir, iki manuk kecekel tak dol nang Depo. Ngono ta? Wah, iki labet iki kenari jalaki payune semene. Kita mikirnya gitu. Ya ora? Bener gak? Wah, iki nek labet ki sakmene iki nek manak iki betina tak etokne iki engko ngono. Mikirnya dhewe ngono. Abbas Nufras enggak? Ada burung terbang mikir ya. Kok iso mabur ngopo ya? Iki mesti ada hukum yang menahan sini. Ternyata bener di Quran ada. Gara-gara ayat Quran tadi, dia kepikiran bagaimana buat sesuatu yang terbang. Bikinlah kerangka sederhana. Pakai mantel, pakai ini, pakai kerangka kayu, gini segala macam. Percobaan di Jabal, di sebuah bukit di Andalusia. Dia lompat. 1, 2, 3, 4. Sampai ditulis dalam kitabnya. Sekarang diabadikan sama Profesor Philip, tentang profesor peneliti sejarah di Prancis. Kemudian dijadikan di sana, dan rujukannya itu dijadikan sampai ke Wright bersaudara, dibikin pesawat bermesin. Sampai karyanya beliau meninggal, coba. Meninggal beliau dalam percobaan penerbangan. Manusia terbang pertama nganggo para layang dengan kerangka burung. Bentuknya kayak kerangka burung. Makanya sekarang kalau antum lihat pesawat bentuknya kayak burung. Abbas Ibnu Firnas. Belum lagi kita bahas ilmuwan-ilmuwan yang lain.
Apa kira-kira yang saya bahas dengan hubungannya dengan ini dari Abbas bin Firnas tadi? Informasi. Tadi kita bahas sosmed, kita tadi bahas gaming, kita tadi bahas ini. Pernah nggak lihat bocil-bocil ngomongnya kasar gara-gara gaming? Pernah nggak? Saya ini bocah-bocah titik-titik anjay gitu kan ya, wah gitu kan ya, mampar hayu gitu kan. Omongannya sebuah ki bosongan diramudeng. Ya karena dari informasi. Tadi kita bahas TikTok, bahas YouTube, orang bisa joget ini, orang bisa tren itu karena informasi. Kenapa sekarang orang lebih banyak bikin tentang konten dengan joget-joget di TikTok atau konten yang nggak mutu di Instagram atau konten prank di YouTube? Ya karena informasi. Kenapa generasi kita nggak mau ngetrenin hal-hal yang positif, nggak mau ngetrenin hal-hal tentang kebaikan? Ya karena informasi. Orang terbentuk berdasarkan informasi yang masuk. Saya nggak punya lagu Lost Doll. Kalau dicek di HP saya bahkan nggak download. Tapi ketika ada orang nyanyi Lost Doll, saya bisa melanjutkan. Kenapa? Karena tiap hari sekitar saya nyanyi itu. Tetangga saya pakai speaker nyetel itu. Teman-teman saya nyetel itu. Tongkrongan nyetel itu. Akhirnya mau tidak mau jadi tahu. Informasi. Akhirnya terbentuk informasi seperti itu. Makanya dari awal saya suruh kenapa kita harus bisa bikin tren. Karena tren itu akan menjadi dampak informasi yang penting. Karena orang terbentuk berdasarkan informasi yang masuk. Informasi yang masuk kopi, keluar kopi. Jadi kayak teko, kepala kita kayak teko. Masuk air, keluar air. Masuk kopi, keluar kopi. Gak mungkin masuknya cendol keluar dawet, itu gak mungkin. Mustahil. Seperti itu. Orang jadi tahu gimana cara ngerjain istrinya, ngeprank istrinya. Gara-gara banyak YouTuber yang ngeprank istrinya. Orang jadi tahu gimana caranya gini. Karena seperti itu. Dan sekarang di generasi 4.0 orang itu makin random. Bocil itu makin random. Gak tahu nih arahnya kemana makin random. Akhirnya makin susah. Dan siapa yang bisa menyelamatkan? Ya orang-orang itu tadi. Kebayang gak kalau semua anak-anak yang menguasai gaming, anak-anak yang menguasai TikTok, anak-anak yang menguasai YouTube, anak-anak yang menguasai sosmed, anak-anak yang menguasai Twitter. Misalnya, ternyata hijrah semua gara-gara kita. Kita nyari ustadz ngasih materi tentang ini, birrul walidain. Sama anak-anak itu dibikin materi sendiri-sendiri. Dibikin dengan versinya, sesuai dengan ringnya. Ring 1, 2, 3, 4. Keren banget. Kayak logikanya Ustadz Hanan tadi, bikin kajian tentang istiqomah, temanya diganti, jangan kasih kendor. Posternya gitu, jangan kasih kendor. Kalau lihat posternya di Sidul Hijrafat juga gitu. Kita bakal posternya nggak sesuai poster, receh gitu. Karena demi apa? Demi mencari sebuah masa agar masa itu mau berubah. Dan inilah pentingnya informasi. Orang bisa jadi sifatnya seperti ini, anak jadi bisa sifatnya seperti itu, anak bisa jadi seperti ini karena informasi. Muhammad Al-Fatih, kenapa dia bisa menaklukkan Konstantinopel? Karena juga informasi. Bagaimana kemudian ibunya dalam setiap kandungannya, setiap hamil buka pintu ketika pagi hari. Nak, besok kamu taklukkan situ ya nak. Dilatih sama Syekh Ahsam Sudin, dilatih sama guru-gurunya Al-Fatih, melihat bagaimana sejarah Al-Fatih. Akhirnya Al-Fatih bisa apa? Bisa kemudian punya ide, menyeberangi kemudian Bukit Galata, ngangkut kapal, jumlahnya 60 kapal, sampai kemudian menyerang Konstantinopel. Itu. Kenapa Zaid bin Sabit, dia bisa kemudian nulis Al-Quran, dia kemudian bisa membukukan, menulis catatan-catatannya tentang wahyu yang Rasulullah terima, menguasai bahasa Ibrani, menguasai bahasa ini, ya karena informasi. Usamah bin Zaid, 17 tahun, lulusan SMK, mimpin perang lawan Romawi. Ya karena informasi juga. Karena sekitarnya seperti itu. Sama halnya Abbas bin Firnas tadi. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada saat dia tinggal itu, dia hidup di zaman Kekhalifahan Abbasiyah. Zaman Kekhalifahan Abbasiyah, orang-orang itu banyak yang hafal Quran itu hal yang biasa. Anak kecil hafal Quran itu biasa. Kalau kita sekarang lihat Hafiz Indonesia kan, wah keren banget Hafiz Indonesia. Anakku kapan bisa ngono? Nih boy sibuk weh ngurusi grup arisan. Bapaknya sibuk weh, COD motor, COD doro, COD opo. Sibuk. Belum lagi anaknya dibanding-bandingkan, kan sakit gitu kan ya. Zaman Abbas bin Firnas dulu nggak gitu. Orang-orang itu bahkan banyak hafal Quran. Ketemu bapaknya lagi ngopo kerja, lisannya keluar nggak terlepas dari Quran. Ibunya lagi resa-resa omah, lisannya nggak terlepas dari Quran. Masya Allah. Imam Syafi'i juga kan kita lihat kisahnya, ibunya nggak pernah lepas dari Quran. Nggak ada TikTok, nggak ada ini. Kenapa? Ya karena semua trennya seperti itu.
Ada trennya tuh seperti itu, trennya tuh anak kecil itu udah rokok udah jadi tren yang biasa. Kalau sekarang kan enggak. Saiki cawe itu mulai bengi jam semene dolan karo kancane lanang sapa mbah, itu udah wis biasa jeng ngono ki anak wis biasa. Ya kan? Anakmu ra subuh ning masjid apa ora ngopo wis biasa, bisa gitu. Anaknya ra tau cedak ro masjid, ning masjid ra tau ngurusi masjid, oh biasa. Anaknya ya cah enom ya tongkrongan ning masjid iku bapak-bapak. Ana wis tuwa wis meh mati ngono kan masjid, ngono gitu. Trene ngono ta?